besar, ngurus kecamatan itu besar. Tapi dipikir bareng enteng. Masalah kecil, masalah anak, masalah keluarga, dipikir sendiri, stroke. Makanya mindsetnya bukan apa untungnya untuk saya, tapi apa yang bisa saya berikan pada keluarga, pada masyarakat, pada bangsa dan negara. Kadang ada orang sakit, ibu jangan repot, biar saya yang repot. Makanya tak kasih susu. Anaknya tidak bisa sekolah, kita nyekolahkan. Dan kalau obat di BPJS kita nyediakan, dokternya umumkan. Seperti ada pasien kemarin, anak kanker di sini, tidak bisa. Ya bapak anaknya lemes, kasih duit. Ben seneng saya, jengger lagi dan lain sebagainya. Pokok mindsetnya apa? Karena Allah gini, kalau kamu ingin balas atas nikmat yang sudah aku berikan, sehat, bisa bekerja, bisa macam-macam seperti ini, balaslah orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Jadi orang-orang yang membutuhkan di sini itu market panjenengan, itu di sebelahnya Allah. Makanya jangan dipersulit. Yasir 200 nanti permudahlah, jangan kau persulit orang lain. Kalau panjenengan hidupnya masih sulit, mungkin pada introspeksi diri, mungkin suka mempersulit orang lain, suka gegeran nanti suami istrinya sama anaknya sama tetangganya dan lain sebagainya. Introspeksi diri itu luar biasa. Orang yang hebat adalah orang yang mau introspeksi diri, mau menerima kritik dari siapapun dan mau melakukan perubahan menjadi lebih baik. Tidak orang yang menyalahkan si A. Dirinya sendiri. In asaltum li anfusikum wa in asaltum falah. Dan saya mau berbuat baik, baikkan diri sendiri. Kalau berbuat jahat, kejahatan untuk diri sendiri. Dan jazaa'ul ihsani ilal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan selain kebaikan itu. Tidak usah jauh-jauh dari rumah tangga. Kadang-kadang ibu-ibu tanggal 1 sampai 10 buatkan kopi atau minuman suaminya gak muni muda deh. Nanti data 20 kotak. Itu suaminya stres. Jangan buat suami stres. Ngomong bareng, ini loh bu, ajane bu, anu ya, gimana bisa Aduh, salah pak, nggak ngerti. Ibu ini paham, ngerti misalnya, ngerti kondisinya seperti kadang-kadang, apalagi suami istri yang sejajar usianya. Yang ini oh ya, dua usah begitu. Mana gentengnya bocor kabeh. Enggak boleh. Loh iya, makanya ingin barokah, sering dicium tangan suaminya. Demikian juga suami, tidak boleh semena-mena dengan istrinya. Karena suami yang sukses pasti ada istri dan anak-anak yang hebat yang selalu mendoakan. Tapi kalau ada istri yang sukses, biasanya ada suami yang stres. Ya. Terulang untuk kita semua. Next. Masa pandemi. Mulai dari shock, kaget 2 tahun yang lalu. Panik, kasusnya meningkat 2, 3 terus. Puncaknya ketik rumah sakit penuh, dokter, perawat kena terpapar semuanya. Saya sebelum pandemi sampai sekarang nggak pernah libur, jadi lihat bagaimana orang nggak bernapas itu. Jadi panjangan disuruh pakai ini, alhamdulillah. Mungkin selama ini ngomong kita nggak bener. Bisa aja orang kerja meluyur semuanya lali, keluarga sekarang suruh gotong-gotong, biar ingat keluarga, ibadahnya boleh duit terus kedonyan proyek kayak ya saya diingatkan sama Allah kun fayakun. Makanya ojo sampai mengulangi lagi setelah pandemi ini. Jadi pandemi 2 tahun, Ramadan 1 bulan, itu sertifikatnya 2. Mulai sekarang keluarga besar Kecamatan Aslo jadi the power of personality. Orang-orang yang hebat, orang-orang yang sabar melayani masyarakat, orang-orang yang ikhlas dalam bekerja, orang selalu wise, bijaksana, tidak emosional, kemudian selalu dermawan, ingin menolong warganya atau siapapun yang butuh pertolongan. Ya, stres, global stres. Cirinya orang stres apa? Yang gampang, hati-hati. Kalau ada orang ditanyain, tidak ngomong kok gak respon, menengah, tanda-tanda stres. Tapi ada orang yang ngomongnya akeh, gak ditakoni ngomong terus, itu juga stres. Yang bagus adalah tengah-tengah saja. Kata Rasulullah, yang sedang-sedang saja. Tapi dari fisik yang jelas, itu rambutnya putih. Kalau ada orang rambutnya putih, kenapa? Panas. Saya dipikir macam-macam. Terus melakukannya awal. Terus di otaknya mengkeret. Kakek ngubeng. Mulai sekarang kita harus happy, bersyukur, tapi tidak usah lunjak-lunjak. Matur nuwun.
Orang stres berat ya pandemi itu 3 bulan biasa. Ini panjangnya 2 tahun, alhamdulillah sehat, bisa Ramadan, dan saya lihat pada wajahnya rasanya pada wajah yang dapat melakukan lakul qadar. Semangat ya. Sekarang masuk namanya pandemi adaptasi. Belum hilang, tapi jauh berkurang. Mari kita jaga bersama-sama, saling mengingatkan. Nek muncul lagi seperti dulu, ya kita ada. Saya kehilangan sahabat-sahabat dekat saya, teman-teman tenaga kesehatan, dokter, profesor banyak ya. Alhamdulillah saya masih diberikan kesehatan sama Allah. Alhamdulillah. Yuk kita baca dalam 3 kali ini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ucapkan ini supaya keluar sel-sel positif. Jangan mengeluh terpanas. Aduh, repot dan dari sebagainya. Itu sel mau turun terus. Dan apalagi ini ada dendam. Setelah itu nanti diteruskan jalan-jalan kita saling memaafkan. Penyakit itu ternyata dari dendam. Masih ada dendam. Kemarin saya ada pasien nak jantung itu. Istrinya sudah minta maaf, suaminya tidak mau memaafkan. Kan semacam obatnya banyak. Setelah terima masukan saya, karena alhamdulillah langsung berubah. Saling memaafkan. Tidak ada buku inting-inting. Padahal kita perbaiki diri kita sendiri. Bagaimana kepada Allah kita dicintai, bagaimana kita sama kita tidak ada musuh. Musuh satu terlalu banyak, teman 1000 kurang. Baik-baik dengan semua orang. Kalau makin banyak kamu tidak enak dengan orang, rezekimu tertutup. Rezeki tidak ada turun dari langit, mesti lewat orang. Minimal rezeki tidak selalu duit, doa, senyum, nasihat, semangat, itu rezeki. Dan bagaimana kita menolong orang lain. 3 pilar ke Allah, sesama, bagaimana terhadap lingkungan alam semesta. Ya. Dulu macet, rewel, stres, sepi, stres. Ya apa maksudnya? Allah, di stop kabeh kan. Sekarang lapisan ozon yang dulu jebol sebesar benua Australia sekarang menutup karena pabrik berhenti, kendaraan berhenti semua. Ya Allah, pun bayar. Kalau Allah terjadi. Tujuh deh. Setelah stres, kita introspeksi diri, maka kita self confident, percaya diri. Ya, iman kita, insya Allah banyak kok ibadahnya lebih baik, ya kan? Kemudian tambahin Ramadan, wis luar biasa. Imun kita, ya, yang diserang selama pandemi, imun itu sangat individual, masing-masing orang berbeda-beda, spesifik dan unik. Belum tentu orang badannya besar, olahraganya bagus, makannya bergizi, belum tentu imunnya kuat. Kalau dia di rumah masih takut sama istrinya, itu imunnya jenuh. Ya, saya ngerawat ibu-ibu kecil 85 tahun dengan diabetes, nak paparan COVID, alhamdulillah sehat ya Pak. Ternyata ibu ini ahli baca Al-Quran. Kemarin ada suami istri, bapaknya terpapar, alhamdulillah tidak apa-apa. Istrinya dampingi tidak terpapar. Ternyata dia kalau jam 1 malam mandi terus sholat tahajud. Hati, jangan sampai ada hati yang kotor. Aides muter ini hilangkan. Aku iri, dengki, egois, sombong. Dengan baca istighfar. Makanya obatnya pandemi adalah astagfirullahaladzim innahu kana ghafara, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Mohon ampun kepada Allah dan mohon pertolongan kepada Allah. Setelah kita bersyukur, mari kita istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Ampuni ya Allah, ampuni ya Allah. Banyak dosa dari diri kita, bukan dari orang lain. Mulai sekarang tidak saling maafkan sama suami istri sama anak-anak. Semua harus bahagia karena itu miliknya Allah. Maka orang yang cerdas titipkan kepada Allah, termasuk harta kita, badan kita. Bagaimana menitipkan Allah untuk menolong orang lain. Minimal senyum. Syukur-syukur kalau panjenengan gajian ada titipan yang untuk orang lain 1.000, 5.000 atau as-shadaqah tidak keluar, sedekah menjauhkan daripada bahaya. Banyak orang yang kena penyakit macam-macam, sedekahnya ditingkatkan. Kenapa? Ternyata dengan sedekah sweetness membahagiakan orang lain, sel-selnya keluar positif. Kita ini banyak mengeluh dan pikir. Innal insana khuliqa halu'a. Sungguh manusia diciptakan banyak mengeluh dan pikir. Quran surat Al-Ma'arij. Yang bersyukur bagaimana? Qalilan ma tashkurun. Amat sedikit yang bersyukur. Sedikit, ucapkan. Karena ini spektakuler,
activity spiritual quiz. Kelihatannya sepele tapi dampaknya luar biasa. Ojo meremeh, ojo pakai ilmu kebatinan. Kedua, sewaktu-waktu kita sekarang belum mau. Saya terakhir ini 3 ketemu dengan orang mati mendadak. Jantung, hati-hati. Stres yang lama itu jantungnya ada. Makanya ada keluhan kadang-kadang di sini GERD ya. Itu dari mah terus naik ke sini. Ini rasa panas karena asam lambungnya naik ke kerongkongan. Hati-hati, dibedakan dengan jantung. Lihat suara jantungnya. Kalau suara jantung deg 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 deg, ini orang mesti koma. Berarti dekat sama Allah. Normal. Tapi saya kan tek itu THR entek. Ya. Tapi ada suara jantung sing atrial fibrilasi. Redeg-deg hilang. Redeg-deg hilang. Ini efek dari long COVID yang pernah terpapar COVID. Yang bahaya itu apa? Deradikasi. Redeg-deg, tidak teratur, deradikasi. Roro, mati. Itu sedih, cemas yang berlebihan. Ayo kita happy, tepuk tangan untuk kita semua. Ilmu kita belajar juga 2 tahun itu bagaimana pakar-pakar. Pandemi ini luar biasa, virus ini luar biasa. Tidak bisa, sampai sekarang belum ada obatnya. Buatannya Allah. Bagaimana kalau tidak kembali kepada Allah? Backingnya harus Allah, bisnislah dengan Allah, menolong orang dan berikhtiar bersama-sama. Bapak ya takillah ya kalau makroja, bayar suku minoritas. Semua persoalan dunia kembalikan kepada Allah. Gak bisa kalau tidak sama Allah. Kita stres semuanya. Dokter jiwanya, model stres kabeh. Siapa yang mau ngobati? Jangan misalkan di rumah sakit. Panjang sakit nopo, linu-linu, perawatnya ngomong, pulau piyambak di linu-linu. Terus apa sih ngobati? Tapi kalau Allah selesai. Panjangan sholat, sabar, bersaing bisa beri sholat, wa inna halaka birotutilah ala khosiin. Dan karena sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya itu akan sulit kecuali orang-orang yang khusyuk. Selesai. Tambah sholat tahajud, tambah cita-citanya tambah cepat terkabul. Tidak bisa, obatnya belum ketemu. Makanya vaksin salah satunya untuk mengantisipasi. Profesornya rapat terus 1 bulan sekali. Virusnya meeting seminggu 2 kali. Notut. Ya, makanya jangan sombong, jangan kecil kita di hadapan Allah. Tapi mindset kita bukan apa untungnya. Ayo kita menolong masyarakat kita. Banyak yang membutuhkan. Banyak sekali. Gojek aja. Itu market kita 17.000, kasih honor 20.000, tambahin 3.000. Nangis dia di pinggir jalan. Ya Allah, alhamdulillah saya dikasihkan mbak-mbak mas-mas yang ada di kecamatan tambah 3.000, saya bisa nyambungi anak saya bisa bayar SPP dan matur nuwun ya Allah. Allah dan siapa sih kayak itu teman-teman dari Asepro pernah dapat motivasi dari Pak Agus, langsung masuk surga semuanya. Tambahin kesehatannya. Kayak Pak Bambang ini, waduh amal jariah banyak. Panjenengan lihatnya itu, ayo kita semangat. Ya, Pak Bambang ini sangat inovatif. Ya, kodok. Aku waktu ngurusi orang yang sakit-sakit, yang kanker yang tidak karu-karuan, kemarin baru cerita nih anak pertama 3 tahun, coba bayangkan, kena retinoblastoma. Matanya ini akhirnya nembusnya kemana? Keluar di mulutnya. Coba, bagaimana rasanya orang tua? Langsung tak kayak duit habis. Mas udah sedih mas, nyuwun sama Allah. Saya dapat belum sholat tuh mas, backingnya Allah. Pasrahkan kepada Allah. Hasbuna wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kaki diamputasi. Kita bisa napas. Ini kadang-kadang gerundel. Jangan. Ini sini sholawat, dzikir, istighfar lebih bermanfaat. Tetap senyum. Karena senyum memunculkan di wajahnya sini. Ya, itu. Apalagi dengan kata-kata. Telepon itu, Assalamualaikum, selamat pagi. Kadang-kadang telepon aja nggak bisa. Halo, lu rezeki mau datang di halo. Halo, lu kadang-kadang gitu. Rezeki itu halo. Kita harus ikhlas ya, ikhtiar, reinstall mental. Kita harus latihan sabar. Bagaimana sabar? Ikhlas itu sulit, enak diomongkan tapi sulit dilakukan. Kita kasih tipsnya sabar.
belajarlah mendengarkan. Makanya telinga 2 mulut 1 itu. Jangan banyak ngomong. Ya. Dengarkan. Kalau bagus pujian, tujuan. Sip. Oke. Ojo salah, repot, gak iso. Angel. Omongan apa itu negatif seperti itu? Nggak bisa. Ojo repot, kita yang tahu, panjenengan nggak usah repot. Bangga, mulai dungo. Ya Allah, mudah-mudahan catatan Asmurawa ini barokah kabeh. Saya belum dapat jodoh, cepat dapat jodoh. Saya belum diangkat, bisa dapat diangkat. Doanya orang-orang itu luar biasa, kapan melayani ini. Coba nanti lakukan seperti itu. Ojo pecucu aja. Ayo. Nah dibayar untuk apa? Kalau tidak bisa ya koordinasi dengan yang lain. Oke ya. Emotional balancing, ada stres, tapi kita tengah lah balancing. Tetap pegangannya Allah. Banyak kita saling menolong, helpful, saling menolong. Jangan membenci tapi memuji, jangan mengejek tapi mengajak, jangan memukul tapi merangkul, jangan menghujat tapi mendekat, jangan destruktif tapi inovatif, jangan membentak sama orang, tapi berkata yang lunak, yang bijaksana. Mohon maaf. Kalau sudah terima kasih. Mulia. Padahal pelayan babu di masyarakat, tapi mulia dia dapat. Maka mentalnya harus mental babu, bukan mental jeraga. Saya yang mental babu, ibu jangan repot, biar saya yang repot, karena saya sehat. Gitu ya. Itu mindset harus dirubah. Bukan apa untungnya untuk saya. Padahal ada masalah ada, tapi menolong orang, masalah panjenengan diselesaikan oleh Allah. Terima kasih, tepuk tangan. Emosional detox ini loh, hati, penyakit hati ini. Makanya dicuci 1 bulan sama Allah, trainingnya Allah. Orang yang beriman, bukan orang yang Islam. Banyak orang Islam yang tidak puasa. Iman, modalnya itu iman. Diproses sama Allah. Allah loh, owner kita, yang memberi kita hidup, yang memberi kita anak, yang memberi kita pekerjaan, yang memberi segalanya. Menjadi orang yang la'alakum tattaqun, mulia di hadapan Allah. Apa cirinya mulia di hadapan Allah? Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Gak pelit, sosial intelijennya tinggi, peduli. Wal kadhibina al-ghaidha. Kalau dia ngomong dia ngalah. Karena Allah janji, siapa yang salah dia ngalah, tak buatkan istana nanti di surga. Tapi dia benar, dia ngalah, maka istananya akan lebih hebat. Makanya orang sing ngeyelan merasa dirinya benar, itu rendah di hadapan Allah dan rendah di hadapan manusia. Dari sisi kesehatan, orang sing ngeyelan itu cepat mati. Aiso. Mereka diabetes, lah kan emosi, orang emosi itu kan kolesterolnya naik terus. Wal-afina aninnas, saling memaafkan, seperti judul ini. Saling memaafkan mulia. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Social intelligence, emotional wellness. Saat ini kita bahagia, tapi tidak usah mumbul-mumbul, bersyukur. Ibadahnya diluruskan kepada masyarakat, sesama sudah saling memaafkan, kita menjalin yang baik lagi. Ayo kita saling menolong, helpful. Ya, ojo merendahkan orang yang lain semua, siapa pun. Semua karena titipan sama Allah. Ojo ngomong sama orang terus misalkan gak sandalan terus ini. Itu menghina. Tapi ojo ngomong kenapa? Itu bingung, kan dia ilmu. Biasa aja, ada apa? Padahal lo gak ngerti apa-apa. Pandemi ini sampai kapan kita tidak tahu. Mau menjadi endemi ke DB dan lain sebagainya. Makanya perlu emotional booster. Booster tidak cukup vaksin. Emosi kita harus di booster, termasuk manggil saya. Tepuk tangan untuk Bu Lurah, Cek, Pak Bambang dan semuanya. Ya, jangan lihat di YouTube saya banyak pasien tidak bisa jalan di setel YouTube. Ibu-ibu dari YouTube. Agus, ibu saya dulu tidak bisa jalan. Saya start di YouTube-nya Pak Agus karena bisa kesini. Terus mau apa? Foto dengan Pak Agus. Oke. Kemarin ada orang kepalanya pusing. Kenapa? Tidak apa-apa ini. Tulang belakangnya sini menyempit, pusing terus.
Ibu mesti ada tidak enak dengan orang lain. Tak korek, ternyata tidak enak dengan cucunya. Cucunya sekolah S2 tapi tidak nurut dengan dia. Maafkan. Nanti remodeling lagi semua. Jantung, paru-paru, tulang kembali. Kalau kita bisa saling memaafkan. Serius ini. Tidak guyonan. Aja dendam sama sekali kepada anak barang. Balikan kepada Allah. Sama anak kadang-kadang tentang itu anaknya bukan miliknya Allah, hanya dititipi supaya bahagia, supaya sehat, masih tambah sakit. Maka tidak usah over. Anak berat jangan, mau gini jangan, anak lorong-lorong bingung. Itu kan gitu. Titipkan sama Allah, ajari yang baik-baik dan lain sebagainya. Ya kan? Sama anak ini loh mas ajari, nggak bisa, mama ngerti, paham. Pegawai kecamatan. Apa dituduh-tuduh? Jelas ya, semua titipan miliknya Allah. Sehat milik Allah, kaya milik Allah, jabatan milik Allah. Titipkan kepada Allah. Kalau tidak ada kesulitan, lapor sama Allah. Mohon pertolongan. Tapi kami enak bersyukurlah dengan menolong orang lain. Six power of life sebagai jalan keluar kita. The power of optimism, the power of personality. Mudah-mudahan kita diuji pandemi dan puasa 1 Ramadan itu, 1 bulan itu kita menjadi orang-orang yang lebih bijaksana, lebih sehat. Sungguh pasti itu, berpuasalah dan salah akan sehat. Kalau Ramadan dilakukan dengan ikhlas, maka darah tinggi, kolesterol, diabetes, membaik semua. Kenapa orang itu tidak membaik? Karena dia tidak ikhlas. Aku mah, saya punya sakit mah. Saya biasanya kalau malam habis makan sate, mama, saya, kamu, ya. Semua capek, nggak stres, global stres. Ya. Tapi orang yang nggak pengen stres ya mati. Kita tetap. Paina manusia yusra, paina kalau tamang sok, paina lebih kapal. Tidak sulit terus, pasti ada kemudahan. Kita siap-siap untuk bekerja keras. The power of personality, the power of togetherness, kebersamaan, teamwork yang sudah bagus. The power of inovasi mutlak, individu, keluarga, institusi, bangsa dan negara, inovasi amblas. Ini eranya kreatif inovatif. Proaktif aja kadang-kadang nggak ada orang mau tanya ini mau ngurus apa, kita diem aja. Harusnya proaktif. Mohon maaf Bu, Pak, mau ketemu siapa, mungkin bisa saya bantu. Proaktif, perawat ya gitu, ada orang naik becak, orang tua diem aja. Begitu numplek becaknya lagi dewa, mendol kabeh telat. Nggak proaktif, ini kreatif inovatif, eranya. The power of opportunity. Bagi yang pernah terpapar bisa sehat seperti ini, alhamdulillah, luar biasa. Bagaimana sih Pak Agus ceritanya orang COVID itu? Pak Agus, sahabat saya 1 jam, 3 jam, 1 hari, 3 hari, 1 minggu, sampai 44 hari pakai ventilator. Saya tanya, ventilator, ya apa? Aku sadar Pak Agus, aku pasrah. 44 hari, jantungnya kena, diabetesnya naik, otaknya lupa, kakinya lumpuh. Mengembalikan long COVID itu 11 bulan. Tidak main-main. Dari napas kita bisa lihat ini kemungkinan asma, grok napasnya, kemungkinan perokok atau bronkitis. Kalau COVID bagaimana Pak? Tidak bisa napas. Saya masuk UGD ke situ, tidak bisa napas, mau daftar loket meninggal, mau turun dari mobil meninggal, dari kamar mandi balik meninggal. Saking penuhnya pada waktu Juni-Juli 1.600 sampai 1.200 setiap hari. Betul ya? Di masjid-masjid itu innalillahi wa inna ilaihi terus ya, kan gitu ya, pernah ya puncaknya itu. Terus setelah Idul Adha baru turun dan lain sebagainya. Ya, kita kesempatan, ayo kita menjadi yang baik. Jangan mengulangi yang kemarin yang tidak baik lagi. Saya banyak lihat teman-teman itu sukses sedikit, kaya sedikit. Tak lihat BA nih, pengen kawin mana. Kemudian ini betul ini. Kita harus sayang kepada keluarga, jangan mikir yang aneh-aneh. Isi dengan politik, betul loh itu. Kita diingatkan the power of niat. Mulai detik ini, setelah pandemi 2 tahun, kita Ramadan 1 bulan,
kita menjadi yang lebih sehat. Insya Allah ya, lebih sabar, lebih wise, lebih ikhlas dalam bekerja, dalam menolong orang. Kita nggak hitung-hitungan duit. Cari akhirat, dunianya akan ikut. Dunia kok stres, masih kaya, mau mobilnya banyak, anaknya sukses, tambah stres, kedonyan. Banyak orang kedonyan. Akhirat, mesti dunianya ikut. Akhirat tidak puasa, sholat, zakat saja. Males jadi semangat, itu akhirat. Cemberut jadi senyum, itu akhirat. Egois jadi toleran, itu akhirat. Dulu gak iso. Saiki karena sudah dilatih sama aku, dan dua sertifikat, insya Allah matur nuwun. Berubah, mudah putus asa, pantang menyerah. Makanya kita bisa ada warning, orang sakit ada warning. Kepala pusing, nyeri separuh, migrain, orang itu stres, betulnya yang dipikir. Muter, vertigo, ada ya? Itu efek dari long covid. Makanya long covid itu muter, itu tidak bahaya, gangguan keseimbangan. Kalau jatuh terbentur itu yang bahaya. Kalau kepala ini jatuh, tes otaknya yang hancur, bukan yang sini. Jadi pengembalian itu lebih besar. Makanya panjenengan kalau nyumbang orang 1.000, balikin 5.000, 20.000, 1 juta, 10 juta kan. More you get. Banyak orang tambah kaya, tambah pelit. Yang belum masjid nak kelitik, jangan mlebu surga. Maka ini cinta malah kafir. Rumahnya 2, mobilnya 2 dan lain sebagainya. Betul? Makin pinter, makin sulit menjelaskan kepada edukasi kepada masyarakat. Padahal pendidikan semuanya, kesedihan terbesar adalah ketidaktahuan. Kebahagiaan terbesar adalah memberikan informasi, pengetahuan kepada orang lain, dan itu amalan utama di dunia. Jelaskan sejelas-jelasnya. Pak Agus, ini cara minum obatnya bagaimana? Resep saya itu nggak ada Pak, di apotek. Kalau resep saya itu istighfar, zikir, sholat tahajud, selain obat-obatan. Wabah obat-obatan. Rekod kemarin ibu-ibu obatnya berapa? 21 macam. Bapak-bapaknya 22 macam, coba 22. Kenapa? Hatinya tidak diobati. Pak ini terus pundi itu menurut KTP, tenang kan? Ini nanti prosedurnya seperti ini, SOP-nya seperti ini Pak. Bapak kira-kira data-datanya ini kurang ini. Itu investasi itu luar biasa. Pak dokter ini balikan, Bu ini bukan seperti dokter lain 3 kali, ini bisa 6 kali karena menghilangkan nyeri dan mencegah tentunya ini. Kalau ada apa-apa nanti telepon saya. Itu aja, suster ini cara minum obatnya bagaimana? Ya wocon BPJS takon nggak boleh. Life straight itu. Mulai detik ini kita harus mengubah lagi. Diperintahkan bersabar, syukur, safety and healthy, pakai ini, dan gotong royong hakim. Kemudian mental sukses, positif. Ini semangat mau berubah, inovasi dan tulus ikhlas. Change, no chance. You change, you will. You can change, you will success. Kita harus berubah. Small mind, discuss people. Pikiran picik membicarakan orang lain. Average mind, discuss event. Pikiran biasa bicarakan saudara kita yang penting bagaimana, yang kesulitan makan bagaimana. Itu yang kita pikirin. Tapi harapan kita, Kecamatan Nasional, great mind, discuss idea. Bagaimana program-program Kecamatan Asmrowo ini bisa terlaksana semuanya dan juga menjadi contoh di Surabaya ini. Tepuk tangan untuk kita. Kita sehat dan survive lagi. Next. Pasca Lebaran, bersyukur, saling memaafkan, hari kemenangan. Kok bisa kemenangan? Pernah melawan bahwa nafsu 1 bulan itu. Di situ diajari disiplin, kejujuran. Tapi setelah Ramadan biasanya turun lagi. Ini yang salah. Harus kita maintenance, sustainable, mempertahankan kesuksesan. Itu jauh lebih sulit. Kuncinya adalah kreatif inovatif. Kreatif itu inovatif dunia banyak. Jangan lupa kreatif inovatif akhirat, yaitu membaca, memahami, mengamalkan isi Al-Quran. Perang lawan hawa nafsu. Banyak jujur, takut sama Allah. Sekarang ini banyak yang takut sama KPK. Dua takut sama BPK, yang lebih parah takut sama PKK dan tidak kemauan kita. Panjenengan ya, waktu Ramadan di masjid sholat zuhur sendirian, panjenengan wudu, bisa enggak minum air? Bisa enggak?
Bisa, nggak ada sama-sama, tapi tidak dilakukan karena Allah mengawasi. Lah itu dilakukan di luar itu, luar biasa. Reinstrumental B2, beriman dan bertakwa. Tadi beriman diproses jadi takwa, mulia. Terus setelah zakat fitrah, zakat mal, kita suci kembali. Beriman dan bertakwa kenapa? Walau anak ahlal qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Barokah dari langit dan bumi. Walakin kadzabu fa'akhadna bima kanu yaksibun. Tapi mereka semua mengabaikan ayat-ayat Allah, maka dia disiksa. Di SMS, yuk SMS-an sama Allah. Selama kita Ramadan sudah dilatih, saya foto D-nya dikir, S-nya sholat, M-nya mengaji, S-nya sedekah. Dipaksa, ngaji itu dipaksa, tidak dipaksa tidak bisa. Panjangan traveling bisa dipaksa, kenapa ngaji tidak bisa dipaksa? Belanja mau senengin bukan main. Ayo sekarang mencintai Al-Quran. Seksual life itu penuh syukur. Alhamdulillah. Visi hidup kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadahnya, terutama sholatnya, termasuk bekerja niati ibadah, bukan remu. Itu tambahan remu. Tapi dengan mengamalkan ilmu, tenaga kesini, itu sudah dicatat semuanya. Dan kalau itu saudara dengan jadi champion, maka akan jadi lebih baik. Mimpi, harus punya mimpi, dreams. Apa mimpimu? Anak saya sehat, jadi aku soleh-soleha. Saya sama suami bisa umroh, haji bersama-sama. Karier saya naik, alhamdulillah. Karier naik, tapi ngaji dia pinter, sip. Kariernya naik, tapi malah lali sholatnya, cuma. Itu apa? Gak barokah. Makanya baik belum tentu barokah. Kalau barokah mesti baik. Karena barokah itu Robi Anjir yang jalan mubarak awaan tak selalu bertambah kebaikan. Jadi panjenengan baik tapi bertambah kesehatannya, keluarganya, anaknya nurut, sekolahnya bagus, ngajinya pinter, subuhannya tepat waktu dan lain sebagainya. Itu namanya barokah. Doanya Robi Anjir yang jalan mubarak awaan tak. Jadi itu minimal 10 kali dibaca. Nek pengen rezekinya lancar, Allah latifun bi ibadihi rizqu man yasha wa huwal aziz. 10 kali tiap pagi. Kalau ingin selamat ya bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Banyak doa-doa zikir-zikir itu. Khairul umuri aqwamuka wa in qala, kata Rasulullah. Sebaik-baik perkara itu yang ajak walaupun sedikit. Alhamdulillah, astagfirullahaladzim. Sholawat la haula wala quwwata illa billah. Itu udah besar semuanya. Tapi jarang diucapkan. Yang diucapkan ya gak iso, angel, repot, males. Mesti ngene, sambat kok sih. Dirubah itu. Akhlak mulia. Kunci kesuksesan itu akhlak, attitude, direction, communication, mendekatkan, sweetness, membahagiakan orang lain, skill and knowledge. Jadi sekolah tinggi itu ya bisa membuat sukses, tapi yang kelima, kalau dia pinternya banyak tapi akhlaknya tidak mulia, tidak bisa. Lulus SMA akhlaknya mulia, dia mulia, bisa sukses karena akhlak. Next, balik. Ini 5E, sehat itu. Emotional detox, eating well, makan aja takut. Saya kan kolesterol itu dari pikiran dan kelelahan. Jangan mikir semua, saya mikir kantor dipikir, PKK dipikir, anak dipikir, bojo dipikir, tonggo dipikir, mengkeret. Jadi kalau ada ibu kok melakukannya tambah angel, ndek ini utak cemet. Makanya dipikir. Barengan, rumah tangga ya barengan, ada suami, ada anak, ada keponakan, ada pembantu, jangan itu tim. Makanya nggak kena kanker, nggak kena. Ini ada masalah dipikir sendiri. Jadi kalau nggak jantung ya kanker. Tapi kalau ada masalah dikomentari, resikonya stroke. Attitude, direction, communication, sweetness, skill and knowledge. Kita harus main, semangat, ya. Konsisten istiqomah ini berat. Kuncinya kreatif inovasi. Istiqomah ini berat, konsisten. Kuncinya kreatif inovasi.
Tapi nek mempelajari Al-Quran, makanya pandemi itu WA ditutup, ganti Al-Quran. Itu yang cerdas. Nek WA terus kan nek bawa tambah stres. Salah itu. Next. Emang, ya. Jadi bersyukur ya. Ini sedikit ya. Bersyukur ada 4 bilisan. Alhamdulillah. Kolbi, zikir kita jangan sampai putus. Bil arkan, bil amwal. Dengan anggota badan, sholat dan bekerja dan harta. Sebelum saya lupa, ternyata ajak akan dicintai. Hatinya dibersihkan. Ikuti saya. Kalau dicintai Allah, semua keinginannya akan bisa Allah dikabulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya niat berzikir dengan ikhlas seperti keluar masuknya nafas karena Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Mulai detik ini keluarga besar Kecamatan Asmo menjadi orang-orang yang dicintai. Dan ya Allah, kalau kamu ingat aku di dalam hatimu, maka aku ingat kamu di dalam hatimu. Kalau kamu cinta kepadaku, maka aku lebih cinta kepadamu. Jika itu diperintah Allah dalam Quran surat Al-Ahzab. Ya ayyuhalladzina amanu qullaha dzikran katsiran wa sabbihuhu katsiran. Orang-orang beriman, berzikirlah kamu sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah di waktu pagi dan petang. Alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dengan zikir hatimu tenang, pikiranmu padam, maka actionnya akan positif. Tapi saya masukkan tadi, inamal amal tuh biniyah, seperti keluar masuknya nafas. Selama panjenengan tidur, tidurnya berzikir, zikirnya, nafasnya zikir kepada Allah. Pada waktu enak, kerjakan, berzikir kepada Allah. Allah datang. Ini keluarga besar, Asmaullah sering manggil saya. Apa yang diminta? Pertama, bersyukur atas nikmat yang sudah diberikan. Kedua, berilah saya kesehatan, kelancaran dalam bekerja, manfaat untuk masyarakat dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Apa yang keinginannya panjenengan? Jelas ya. Jadi nanti tiap pagi subuh dicas. Tapi kalau panjenengan ikhlas, setelah sholat 5 waktu dicas lagi seperti HP dicas lagi. Coba nanti panjenengan tercapai. Tidak ada rasa tidak enak dan karena dicintai Allah. Artinya sudah detox, emotional detox. Next, bebas stres, dekat sama Allah, hati senang, senangkan orang lain, lancar, jangan dilama-lama, jangan perfeksionis, egois, mau minta maaf dan mau memaafkan. Saya pengen sehat, nggak gengsi saya, maafkan mas yang salah, sama anak saya, maafkan bapak yang salah, makin tua makin banyak dosa, bukan tambah benar. Itu nggak bisa. Ibu ini ngerti, paham. Ada yang ditukar banget. Anaknya mulai gampang, anak sekarang udah dituturi bu, gak usum. Kasih contoh, toladan, doakan. Panjang tuturi gak direken, udah enggak, ahli medsos. Zaman dulu, bagus, anak nanti nurut, disuruh berangkat. Ada sosok 5 Rp dikembalikan, ini bu susuin, pengen link, kayak belajar, boten bu, boten. Anak sekarang waktu ditakoni susuin, gegeran, terus dikokon gak gelem maneh, betul? Cocok aja. Beda anaknya. Sekarang gak usah nuturi anak, doakan aja lewat atas. Yang paling kuno kabit kolbi alat ini. Jangan coba-coba merubah hati orang tanpa izin sama yang punya. Makanya saya selalu berdoa, suruh orang gak sekarang kita gegeran tambah sakit hati. Saya doa aman. Ya Allah, masyarakat Indonesia yang terpapar COVID, berilah kesembuhan, kok angkat penyakit. Ya Allah, masyarakat Indonesia yang belum disiplin protokol kesehatan, berilah hidayah, petunjuk agar mau melaksanakan disiplin protokol kesehatan. Ya Allah, masyarakat Indonesia yang belum vaksin, berilah ilmu, pemahaman, keberanian, kemampuan untuk vaksinasi agar mencapai herd immunity dan punya kekebalan. Ada orang sombong-sombong, orang COVID, gak orang COVID, 16 kali itu sombong. Sombong dan disukai Allah dan tidak akan masuk surga, betul? Jelas-jelas banyak yang korban dan lain sebagainya. Banyak teman tadi rumah itu benar bahasa lu kena terpapar politik 3 hari pertama. Jadi takdir itu setelah kita ikhtiar maksimal. Macam ini takdir. Lah usahamu maksimal sudah betul-betul kan enggak?
Doanya sudah sungguh-sungguh enggak? Zikirnya sudah maksimal enggak? Itu. Pada diri takbir, jangan. Saya sok humor. Ini penting. Apalagi pelayanan. Kudu saya mesem, senyum. Syaratnya senyum itu harus ada lawannya. Ada panjenengan senyum dhewe ini. Mulai kabeh ngarep. Betul nggih? Jadi orang itu ketemu seriusan itu cepet mati. Sing fleksibel ae lah. Next. Emotional balancing, ya imunitas. Next. Ini fit, jangan malas olahraga, fresh, jangan mikir yang berat-berat, fun, harus senang. Nyanyi. Itu imun meningkat. Asal suaranya sing enak. Nek suaranya enggak enak sing denger kan sing stres. Makanan terutama mineral, sayur, buah-buahan. Ada vitamin C 1000, enggak apa-apa, tapi perut enggak kuat. Kalau kamu minum enggak banyak, pemicu batuk ginjal. Yang 500, tapi ada mineralnya, Zn-nya, magnesiumnya. Jadi mineral itu dibutuhkan 5% untuk tubuh. Itu yang mengatur sistem kekebalan tubuh kita. Kencing itu mineral, ludah itu mineral, keringat itu mineral. Makan sayur dan buah-buahan serta ikan laut. Betul? Kita ini biasanya makan buah-buahan nunggu selamatan. Selamatan koyokan gagal-gagal. Kita fight semangat ya. Tapi ada yang membawa imun yang baru-baru kita lakukan itu menambah imun kita. F-nya pasti puasa Ramadan itu meningkatkan. Next. Imun naik kalau kita taat, sedekah, happy, olahraga, beribadah ya. Next. Tips sehat di masa pandemi, bersyukur ya, jelas ya. Aman, disiplin protokol kesehatan, vaksinasi dan 3D. Vitamin D ya dicek, doa, atau lupa duit. Nah, duit itu bagaimana? Bekerja kemudian kalau dapat hasilnya atau dimakan sendiri, sedekah. Di situ gampangnya. Nek mbok makan tok, enggak akan bertambah, tapi nek disedekahi, terserah diberikan siapa yang membutuhkan kembali. Pengelola stres ini ya. Happy, the power of happiness. Iman, 5S ya. Syahadat, sholat, sabar, sedekah, sholawat. Nah, 5F tadi imun, fit, fresh, fun, food, dan fight, semangat. Jadi orang bahagia harus dicintai Allah. Makanya SMS-an sama Allah. Mengenal Allah, sering menyebut dan mengingat namanya, melaksanakan apa diperintah, menjauhi apa yang dilarang. Suka menolong dan menahan istiqomah. Menerima dengan ikhlas semua pemberian Allah. Terakhir adalah kreatif, inovatif, produktif. Next. Melayani yang baik harus aman ya di panduan COVID. Senyum, performance, penampilan ini bagus ini. Ya, itu bagus. Tepuk tangan untuk Kecamatan Aspro. Sikap yang sopan sama siapapun. Komunikasi, mendengarkan keluhan warga, bantuan. Apa keluhannya? Bantuan sebisa mungkin. Ide yang cemerlang, tidak hanya prima, service excellent, pelayanan prima puas, ini membahagiakan, champion, juara, di atasnya prima. Ini kalau saudara lakukan kepada semua orang, anak, istri, suami, tetangga, apalagi customer kita, saudara luar biasa. Allah yang uji. Inisiatif proaktif, next. Ini tidak separuh hati, seperti hati, sesuka hati. Terhadap suami kadang-kadang, mah, iswayai mah, istri harus melayani suami. Kaiso ya, kesel ya mau, soalnya wali harus dialog. Itu gak ikhlas. Kalau itu main iswayai loh, nyonya PNKB sampai salah. Mana loh? Pengen bahagia kan enggak? Ya, kadang-kadang nek kalau duit. Nah, ada duit disayang, ada duit ditendang, dan jelas seperti itu. Misalkan tanggal 1 sampai 10, wah seneng. Nanti tanggal 20 munggah, ubah-ubah, wah lah biar ditendang, itu membuat stres. Stres psikologis itu lebih berat daripada stres fisik. Makanya sama anak ngomong jelek, goblok kamu, gak ngerti kamu di sekolah itu bahaya, jangan. Apalagi nyubit barang masuk kekerasan dalam rumah tangga. Oh, bisa ngapi? Iya, oke. Nah, emosi ditahan, istighfar. Jadi harus bentak anaknya, astagfirullah. Harus bentak bojone, astagfirullah.
Ada suaminya ini loh, kenal, gak usah melok-melok, ruwet lambemu pisan. Next, pelayan, babu, ya, mental babu, mulia di hadapan Allah. Next, majikan orang melayani. Next, keyakinan, kalau sudah berbuat baik, balasannya mesti baik. Hati kita sudah bersih, nanti tak bersih. Banyak istighfar, zikir, mental pelayan. 3 ini. Next, keyakinan hal jazaul ihsani ilal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan selain kebaikan itu pula. Tidak ada orang berbuat baik balasannya jelek. Tidak ada. Jadi kesalahan itu banyak dari diri kita, bukan dari orang lain. Ojo suka duting orang lain. Kalau nggak cocok, nggak apa-apa, nggak cocok sama ibu-ibu, nggak masalah. Itu dari kiri, kita dari kanan. Ayo pun sarapan, ngobrol, apa solusi. Apa cocok sama ibu, ya nggak cocok sama ibu, ya nggak cocok sama ibu, ya nggak cocok sama ibu. Ya panjenengan sing ngene. Jelas? Karena semua orang itu ada positif, ada negatifnya. Positifnya kita kumpulkan, negatifnya kita atasi bersama-sama. Tepuk tangan untuk kita. Enggak, tepuk tangan itu berarti hidupnya masih tertekan dengan istrinya. Saya mikirin cicilan. Insya Allah rezekinya barokah. Insya Allah tolong. Saya ikhlas. Cicilannya beres. Apalagi saya pengen saya umroh nanti ketemu saya. Kita kasih rumusnya cepat berangkat umroh. Itu tadi loh, jangan mengeluh, jangan pelit. Wes itu toh. Bersyukur, sedekah. Makanya obatnya pandemi ini syukur, sabar, sedekah. Sedekah tidak selalu dengan duit, dengan senyum, dengan ilmu, dengan tenaga, dengan pikiran, dengan apapun bisa. Tapi kalau kita di banyak rezeki kita bantu dengan materi. Next, membahagiakan, tulus dan antusias. Next, siapa saja, nggak usah pilih-pilih. Next, poor service, pelayanan yang jelek ini, hati-hati. Next, sikap yang jelek, tidak hormat kepada yang membutuhkan customer, komunikasi kurang, menengah, depresi. Ini melayani aja. Tapi assalamualaikum Pak, ada yang bisa saya bantu? Apa? Bagaimana kurus? Ini kakak atau kurus? Sebentar Pak, saya body language. Makanya orang segini tuh, ini males sih. Nah ini nggak ada rezekinya, ditutup sendiri. Harus begini. Di depannya ada perlu customer service. Sebut apa? Mau keperluan apa? Membuat kakak, mari saya antar. Mulia. Saya melihat akhir-akhir pandemi ini kerja ya, keterno surat ini mencucu aja. Jadi apa? Kayak pandangan kosong. Mestinya kan gini, alhamdulillah. Senang, menjiwai, betul? Keterno surat barang ini kan memberi berita sama tak baik. Bu tak doakan berita dari anaknya bagus. Itu doa. Ini enggak kenceng aja. Ya apa? Cakapnya, komunikasi ya, ngomong ya. Next. Penyebab 90% orang gagal dalam kehidupan adalah kegagalan dalam membina hubungan baik dengan orang lain. Next. Rahasia utama kesuksesan adalah semangat. Semangat 50%, kemauan 30%, action 20%. Kalau itu kita lakukan, maka mimpi-mimpi Kecamatan Asem Rowong akan terwujud. Tepuk tangan untuk kita. Next. Cepat, handal, akurat, mampu dipercaya, perhatian. Next. Seorang penderita dengan osteosarkom. Dek, kamu pengen apa? 3 SMP. Aku pengen sekolah lagi, bagus. Nah ini sok kankermu sama ini, lebih besar dari badanmu. Tak potong dulu baru kamu sekolah lagi. Timnya rapat. Pak Majur. Tak potong sampai pinggul. Tak ganti kaki palsu, kamu nanti sekolah lagi. Next. Timnya rapat. Ini kaki yang akan dipasang, ibunya dijelaskan. Next. Ini dek, tak potong sampai pinggulmu, tak buat kankernya ini, kamu nanti insya Allah sekolah lagi. Cek belum. Berarti, jangan susah. Perawatnya memberi semangat. Perawat sehat yang ini lemu-lemu. Potongin. Ternyata apa? Orang gemuk ternyata apa? Bukan makan, ngemil. Karena ngemil itu mesti manis, asin, lemah. Kenapa ibu-ibu kok gampang gemuk?
punya sifat emanan. Jadi mangannya anaknya gak entek eman iki, bapaknya gak entek eman. Kancane durung mangan awakmu lah gak doyan iki sik eman bisa. Makanya ibuku kadang ngene, Bu, kok tambah gemuk kok sing bagus kok makan gak teratur. Lho gak teratur kok tambah gemuk. Kadang ping 6 ping 7. Jadi ojo stres. Next. Aku mau operasi, next. Kalau bagus di kamar operasi. Oke. Maca selawat. Donga sing paling gampang itu selawat. Wis pasti diterima. Dipotong nanti, next. Kakinya dipotong, next. Next, selesai. Lu gak apa-apa toh? Anak seneng, next. Anak ini bisa buat ini ternyata. Jadi tadi ada informasi. Ojo lihat dari sisi negatifnya, ada punya positifnya. Kamu membuatnya yang banyak, tak beli. Seneng sambil nunggu kaki palsunya dan dibuatkan. Tak beli. Dari rumah saya banyak seperti ini. Dikilak melok aja. Next. Dia pengen gitar nyanyi. Ini yang kamu selesai. Hai dipasang. Kamu ingin sekolah masuk SMA. Next. Dia bisa sekolah, diterima di SMA. Alhamdulillah. Itu kan menolong pada separuh. Ya. Pasien saya kanker payudara diambil sini, diambil orang Karangpak, Gunung Mungil. Kankernya sudah ke semua tulang, mulai atas kaki. 22 tahun. Lain berobat di paliatif tak tambah zikir sama sholawat sama tahajud. Orangnya itu happy. Aku error. Alhamdulillah sehat. Ikhlas deh. Dia tahannya kuat. Kenapa orang itu gampang jelek? Karena dia mengeluh dokter, ngeluh antri, ngeluh minum obat, tambah turun. Itu dorman. Makanya kita jaga. Kita harus istiqomah di tempat yang baik. Next. Bekerja dengan tangan itu baik, bekerja dengan tangan pikiran jauh lebih baik, bekerja dengan tangan pikiran dan hati akan menghasilkan yang terbaik seperti Kecamatan Asumrowo. Tepuk tangan kita. Layani siapa saja dengan sepenuh hati, engkau pasti akan memperoleh hasilnya nanti. Next. Tadi kalau sehat 5E. Apa? Emotional detox, mencuci hatinya. Eating well, makan. Makan itu tidak usah takut-takut, itu rezeki dari Allah. Syukuri, nikmati, batasi, imbangi. Makan gulai, imbangi dengan olahraga dan tambahi dengan sedekah. Ya, jadi kalau makan itu ojo dilarang. Kedua, ojo berlebihan. Kata Rasulullah, makan pada waktu lapar berhenti sebelum kenyang. Kedua, ojo sendirian kejar koncone. Makanya orang yang sedang wakil, hubungan, itu orang itu sehat, jadinya tambah banyak. Nek ada masalah biasanya pergi, nek makan gelik-gelik, di bawah turunan bulet. Loh betul loh. Terus, mari kita exercise, olahraga, empatik, enjoy life dengan empatik sosial 5. Tapi nek bekerja 5E, etos, harus semangat. Disiplin, saya tadi kesini 6:30. Padahal belum ada, karena oleh Pak Bapak 7:15. Mana 7:30 mulai, ada berapa orang pun. Karena saya jam maksimal jam 9 harus keluar. Entos, ada yang enggak entos. Disuruh latihan, kamu latihan digital, latihan IT. Ada Pak, aku saya ambil Pak, Pak anak kecil harus entos, harus mau dilatih, apalagi muda-muda ini mumpuni etika, sopan santun. Sama customer harus assalamualaikum, selamat pagi, langsung bungkuk pipi, kosong bungkuk temen-temen ini ngaco. Pak Bambang, Pak, ngaco itu. Biasa aja hormat. Aja senang dipuji manusia, cari pujian dari Allah. Mana pesannya ibu saya, aja senang dipuji manusia. Boleh itu dari Allah. Kalau Allah memuji, pasti manusia memuji, karena dia akhlaknya mulia. Tapi kalau manusia memuji di belakangnya ngerasani, hati, empati, kita harus susah deh, ngurus kakak, ngurus anaknya lahir, percepat, energetic, high speed. Oh jangan lo bonus toh, no THR, kayak ada pekerjaan tuh aku, lemar, malah bonus. Next, bekerja senyum.
luar profesional, terampil dan tingguh seperti Kecamatan Kasemrowo. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Itulah Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya untuk kita semuanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Semoga di hari ulang tahun Kecamatan Kasemrowo ini program-programnya bisa jalan. Pak Bambang diberikan kesehatan beserta seluruh jajarannya, lurah, staf-staf semuanya, masyarakatnya juga. Ila hadratin Nabi Rasulullah SAW wa ila ruhi khususnya keluarga besar Kecamatan Kasemrowo beserta keluarga dan masyarakat sekitarnya semuanya lahul fatihah. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim arrahmanirrahim yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma nas'aluka salamatan fid wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa rahmatan ba'da al-maut. Allahumma amin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa rahmatan hisab. Allahumma ja'al ladana wa alana wa dhurriyyatina min ahli tuqwa wa ahli ilm wa ahli khair wa ahli sholat wa ahli Qur'an wa ahli ta'at wa ahli ibadah wa ahli akhlaqil kalimati wa ahli syarahati wa ahli jannati wa la taj'alna wa iyyahum min ahli dhain. Allahumma ya yasir yasir wa takbir takbir wa sahil 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 alina kul asir. Allahumma ja'alna bil afiyati wa salama wa hakimna bi taqwa wa istiqomah wa inna sifatin nadama wa inna min amali sholihin wa taratin anna. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbi anjil di dalam baraka wa anta muslim.